Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Ira Riani selaku moderator yang akan memandu kegiatan presentasi mengenai sistem ekskresi pada manusia. Kepada Adistia dan Risma selaku pemateri, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Nah, apa sih ekskresi itu? Ekskresi adalah sebuah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Lalu ada organ yang digunakan untuk sistem ekskresi pada manusia itu ada 4, yaitu paru-paru, kulit, ginjal, dan juga hati. Yang pertama ada paru-paru. Bagian paru-paru itu ada trakea, lobus superior, lobus medius, lobus inferior, bronkus, bronkus sekunder, bronkus tersier, dan juga bronkiolus. Lalu ada fungsi paru-paru. Yang pertama, untuk mengeluarkan karbon dioksida dan air yang diangkat oleh darah dari jaringan tubuh menuju paru-paru. Yang kedua, karbon dioksida dan air diekskresikan melalui proses ekskresi. Lalu ini ada proses pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Udara itu keluar masuk baik oksigen atau karbon dioksida melalui alveolus secara difusi. Lalu darah yang miskin oksigen tapi kaya karbon dioksida masuk ke pembuluh darah. Lalu karbon dioksida dalam darah berdifusi ke dalam alveolus. Lalu tadi gas yang berdifusi ke dalam alveolus yaitu oksigen dan karbon dioksida itu larut. Kemudian oksigen berdifusi ke dalam sel darah merah. Lalu darah yang kaya oksigen tadi keluar dari paru-paru. Selanjutnya ada kulit. Ini adalah gambar dari lapisan struktur kulit manusia. Terdiri dari 3 bagian atau 3 lapisan. Yang pertama ada epidermis, ada stratum granulosum, stratum germinativum, dan juga stratum corneum. Yang di tengah itu ada lapisan dermis. Nah, di lapisan dermis itu ada otot penggerak rambut, kelenjar minyak, dan juga kelenjar keringat. Lalu di bagian bawah itu ada lapisan hipodermis. Itu terdapat vena atau pembuluh darah. Lalu ini ada fungsi kulit. Nah, fungsi kulit itu untuk ekskresi, perlindungan, pengaturan, pengatur panas atau termogulasi, ada metabolisme dan juga komunikasi. Lalu ini ada kontrol pengeluaran keringat. Nah, suhu hemostasis pada manusia itu 36,5 sampai 37,5. Jika suhu tubuh rendah, maka reseptor suhu di hipotalamus menstimulasi mekanisme penghasil panas. Lalu arteri superficial berkontraksi, darah yang mengalir ke sistem pencernaan menurun, otot yang bergetar meningkatkan respirasi aerob di otot, lalu melepaskan panas. Nah, tiroid menstimulasi sel untuk meningkatkan metabolisme penghasil panas. Kemudian suhu tubuh menjadi meningkat. Jika suhu tubuh tinggi, reseptor suhu menginisiasi mekanisme pelepasan panas, lalu arteri superficial berdilatasi mengakibatkan peningkatan penguapan ke udara. Lalu keringat terbentuk di kulit, dan tiroid menstimulasi sel untuk menurunkan metabolisme penghasil panas. Kemudian suhu tubuh menjadi turun. Selanjutnya ada ginjal. Ginjal itu organ ekskresi utama manusia. Jumlahnya ada 2 atau sepasang. Letaknya itu di kanan dan kiri tulang pinggang dalam rongga tubuh bagian punggung. Posisi ginjal itu untuk yang kanan lebih rendah dari ginjal yang kiri karena tertekan oleh hati. Di sini ginjal itu terdiri atas 3 bagian utama. Ada korteks atau kulit ginjal, itu terdapat di badan mata gigi. Kalau untuk yang medula atau sumsum ginjal itu terdapat di tubulus ginjal. Untuk yang ketiga itu ada pelvis renalis itu atau rongga ginjal, muara tubulus collectivus dan hulu ureter. Di sini ada nefron warna kuning itu, jadi di situ itu ada ductus collectivus. Terus bawahnya itu ureter. Nah, untuk yang bawah itu tuh namanya lengkung Henle. Terus untuk yang di atas itu ada kapsula Bowman. Nah, dia itu ada glomerulus. Jadi glomerulus sama kapsula Bowman itu badan Malpighi. Terus untuk yang warna kuning itu tubulus distal, yang merah itu tubulus proximal. Selanjutnya ada proses pembuatan urin. Yang pertama itu pada filtrasi atau penyaringan darah. Tempatnya itu dari glomerulus, hasilnya itu urin primer. Kandungan urinnya itu ada air, gula, urea, asam amino, ion, anorganik. Terus yang kedua itu ada reabsorpsi, itu penyaringan kembali.
Tempatnya itu ada di tubulus proksimal. Hasilnya urin sekunder. Kandungan urin sekunder itu ada air, garam, urea, ampadu, dan zat racun. Untuk yang ketiga itu ada augmentasi atau penambahan. Tempatnya itu di tubulus distal. Hasilnya urin sesungguhnya. Kandungan urinnya itu ada air, garam, urea, dan amonia. Selanjutnya ada hati. Itu berada di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Fungsi hati itu ada yang pertama, itu menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Yang kedua, tempat pembongkaran dan pembentukan protein. Yang ketiga itu ada mengekspresikan getah empedu zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Nah, di sini itu menghasilkan getah empedu, di mana getah empedu itu ada garam empedu sama zat warna empedu. Itu komponennya, dua komponen. Nah, garam empedu itu mengemulsi lemak, kalau zat warna empedu itu membuat feses dan urin yang dikeluarkan bersamaan dengan getah empedu. Yang keempat, ada tempat pembongkaran sel darah merah atau eritrosit yang sudah tua oleh sel histiosis. Ada ilustrasinya itu, jadi dari hati ini ada sel darah merah yang tua atau rusak. Itu dirombak oleh sel-sel histiosit dan menghasilkan hemin, zat besi, dan globin. Untuk zat besi itu disimpan di hati dan dikirim ke sumsum merah. Kalau globin itu diproses ulang untuk menghasilkan hemoglobin yang baru yang dapat digunakan oleh tubuh kembali. Kalau hemin itu diubah menjadi glindin dan biliverdin yang nantinya akan dioksidasi di usus menjadi urobilin yang berguna sebagai zat warna urin dan feses. Yang terakhir itu ada mensintesis beberapa zat. Hati mengeluarkan beberapa enzim yang salah satunya adalah enzim arginase. Enzim ini berfungsi untuk merubah arginin menjadi urea dan orniti yang dapat meningkatkan NH3 dan CO2. Baiklah, kita telah mendengarkan pemaparan dari pemateri. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sistemnya, pertanyaan ditampung terlebih dahulu. Saya persilahkan bagi audiens yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evina Dinisi. Saya ingin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan tentang sistem ekskresi manusia. Yang ingin saya tanyakan adalah, apa saja sih penyakit yang menyerang organ ekskresi manusia? Untuk pertanyaan dari Evina tadi, itu apa penyakit atau gangguan pada sistem ekskresi? Di sini tuh ada diabetes insipidus, batu ginjal, uretris, pneumonia, asma. Sudah jelas, terima kasih. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, presentasi hari ini telah selesai. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu, ekskresi adalah pengeluaran sisa zat metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Alat ekskresi terbagi menjadi 4, yaitu 1. Paru-paru yang berfungsi mengeluarkan CO2 dan H2O yang diangkat oleh darah dari jaringan tubuh menuju paru-paru. Yang kedua ada kulit untuk mengeluarkan lemak dan keringat. Ketiga ada ginjal mengekskresikan urin. Dan yang keempat ada hati mengekskresikan getah empedu dan urea. Sekian presentasi dari kelompok 7. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.